Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan ini ditonton. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan sedikit berbagi mengenai pengerjaan tugas besar kami mengenai metode konstruksi pada proyek elevated rail PT KCIC. Oke, sekilas tentang kereta cepat Indonesia-Cina, ini proyek ini merupakan sebuah hubungan kerjasama antara dua negara, yaitu Indonesia dan Cina, dengan tujuan membangun transportasi kereta masa depan yang akan menghubungkan dua kota megapolitan di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Sabian Al-Hasani, NIM 150-18141. Nama saya Auditya Faiz Putra, NIM 150-18140. Nama saya Enrico, NIM 150-18143. Nama saya Dimas, NIM-nya 150-18145. Oke, jadi mengenai pekerjaan yang ditinjau pada pengerjaan tugas besar kami meninjau dua pekerjaan. Dengan masing-masing pekerjaan kami menganalisis dua metode. Yang pertama adalah pekerjaan instalasi perancah, di mana kita menganalisis dua metode, yaitu metode shoring truss dan metode bracket truss. Kemudian ada pekerjaan pemasangan pier, di mana kita menganalisis dua metode, yaitu metode cast in situ dan metode precast. Oke, yang pertama adalah metode pekerjaan instalasi shoring truss. Untuk pekerjaan shoring truss ini, alat yang digunakan adalah mobile crane. Dalam kasus ini yang digunakan adalah merek Sany dengan tipe STC250. Mobil crane ini memiliki kapasitas maksimal 25 ton yang akan digunakan untuk instalasi shoring truss. Oke, lanjut. Perhitungan produktivitasnya adalah sebagai berikut. Persamaan produktivitas secara umum adalah ini, bisa dilihat adalah Q dikali 60 dibagi CT dikali eta, di mana Q besar adalah produktivitas, Q kecil adalah beban, CT adalah cycle time, dan eta adalah efisiensi kerja. Bisa dilihat di sini untuk beban, cycle time, dan efisiensi kerja sudah ada nilainya. Adapun untuk perhitungan lebih lengkapnya bisa dibaca di laporan tugas besar kami. Ketika kita memasukkan nilai-nilai tersebut dalam persamaan, maka diperoleh produktivitas untuk mobile crane yang digunakan untuk instalasi shoring truss sebesar 57,5 ton per jam. Kemudian ada analisis biaya. Di sini pertama ada data-data pekerjaan. Untuk data pekerjaan ini kami merujuk pada sebuah jurnal yang kebetulan membahas proyek yang berbeda tetapi pekerjaan yang sama, yaitu konstruksi pier. Jadi di sini bisa dilihat ada data teknis pier, kemudian ada data volume pekerjaan. Boleh lanjut. Kemudian ada daftar upah pekerja serta daftar harga satuan bahan. Seperti bisa dilihat di PPT ini. Boleh lanjut. Nah, berangkat dari data-data tersebut, kita bisa menghitung harga satuan dari tiap-tiap pekerjaan, yaitu ada pekerjaan baik pier kolom, pier head, pembesian, dan beton. Mengalihkan harga-harga satuan tersebut dengan volume dari masing-masing pekerjaan, kita bisa memperoleh biaya total dari biaya konstruksi dari pembangunan pier tersebut. Oke, lanjut. Oke, jika tadi kita membahas mengenai biaya konstruksi, sekarang kita akan membahas mengenai biaya alat berat. Pertama ada biaya sewa. Untuk biaya sewa mobile crane sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada bahwa mobile crane tersebut disewakan per 8 jam. Jadi mobile crane jarang yang disewakan per jam. Nah, dengan produktivitas alat yang tadi setelah kita hitung, dengan asumsi bahwa akan dilakukan pekerjaan 50 instalasi shoring truss, maka waktu pakai dari alat bisa dihitung dengan persamaan yang bisa dilihat di PowerPoint ini. Diperoleh bahwa waktu penggunaan mobile crane untuk instalasi 50 unit shoring truss adalah 13,05 jam. Sehingga dengan waktu tersebut, mobile crane harus disewa seminimal-minimalnya untuk 2 kali 8, sehingga biaya yang harus dikeluarkan adalah 2 dikali 6.500.000 sama dengan 13 juta. Kemudian ada biaya operasional dari mobile crane itu sendiri. Bisa dilihat ada biaya untuk bahan bakar, pelumas, dan filter. Diketahui jumlah harga per jam dan waktu pakainya, sehingga bisa dihitung biaya total operasional. Sehingga ini adalah rekapitulasi biaya dari seluruh biaya-biaya, yaitu biaya konstruksi dan biaya alat berat. Bisa dilihat bahwa total untuk pengerjaan shoring truss dengan asumsi dilakukan instalasi
unit shoring truss adalah sebagaimana bisa dilihat nominal di PowerPoint ini. Oke, metode pekerjaan yang kedua itu terkait sistem bracket truss. Rencana pemakaian alatnya sama kayak instalasi shoring truss, yaitu digunakan mobil kren Sani STC 250 kapasitas 25 ton. Perhitungan produktivitas rumus yang digunakan juga sama, hanya saja di sini bebannya yang digunakan yaitu untuk satu unitnya 10 ton, sehingga diperoleh produktivitasnya 38,33 ton per jam. Kemudian analisis biaya. Pada perhitungan analisis biaya pekerjaan instalasi bracket truss ini digunakan data teknik SPIR, data volume pekerjaan, harga satuan barang, dan upah pekerja sama seperti instalasi shoring truss. Sehingga diperoleh harga satuan per pekerjaan untuk instalasi bracket truss sebagaimana bisa dilihat di layar. Kemudian dihitung untuk volume pekerjaannya sehingga diperoleh RAB konstruksi sebesar yang bisa dilihat di layar juga. Kemudian analisis biaya untuk biaya alat berat sama seperti sebelumnya, biaya sewa mobil kren yaitu per 8 jam yaitu 6.500.000. Di sini diasumsikan akan digunakan 80 set bracket truss sehingga dihitung penggunaan mobil kren yaitu sebesar 20,88 jam. Sehingga mobil kren perlu disewa sekurang-kurangnya untuk 3 kali 8 jam, yaitu 6.500.000 kali 6.500.000 yaitu 19.500.000. Sehingga kemudian dihitung biaya operasional untuk alat berat, bisa dilihat di layar juga. Nah, kemudian RAB total untuk instalasi bracket truss yaitu 1.050.000 sekian. Oke, baik, kita beralih ke pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan pembangunan pier dengan sistem cash in situ. Rencana pemakaian alatnya ada 3. Yang pertama itu truck mixer, yang kedua itu concrete pump, dan yang ketiga itu kita membutuhkan crawler crane dengan jenis-jenis yang bisa dilihat di layar. Pertama, kita akan menghitung produktivitas untuk truck mixer. Diketahui bahwa cycle time-nya setelah dihitung itu ada 35,5 menit, dengan jabarannya itu ada waktu muat, waktu angkut beton ke lokasi konstruksi, setelah itu ada waktu kembali truk menuju lokasi lokasi produksi, setelah itu ada waktu bongkar muat, dan yang terakhir adalah waktu tunggu truk saat bongkar muatan. Semuanya dijumlahkan dan menghasilkan waktunya 35,5 menit. Setelah itu kita menggunakan efisiensi kerja truk sebesar 0,83 atau bisa kita bilang kondisinya dengan sangat baik ya. Setelah itu baru kita hitung produktivitasnya, kita dapatkan produktivitasnya adalah 9,82 meter pangkat 3 per jam. Setelah itu kita hitung total waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pier column dan pier head untuk truck mixer. Untuk total waktunya pier column kita mendapatkan 20,48 jam per pier, dan untuk pengerjaan pier head dibutuhkan waktu 10,58 jam per pier. Selanjutnya ada perhitungan produktivitas concrete pump. Sudah diketahui bahwa di spesifikasi mobilnya ada produktivitas yaitu sebesar 140 atau 100 meter pangkat 3 per jam. Kita gunakan yang 140 sehingga untuk pengerjaan total waktunya untuk pier column itu didapatkan 1,44 jam per pier, dan yang untuk pier head total waktunya itu 0,74 jam per pier. Dan yang terakhir ada perhitungan produktivitas crawler crane dengan cycle time 10,945 menit dengan efisiensi kerja 0,75 dengan asumsi bahwa crawler crane yang kita gunakan adalah kondisinya baik. Setelah itu produktivitasnya dapat kita hitung, yang didapatkan produktivitasnya 49,34 ton per jam. Sehingga total waktu yang kita butuhkan untuk mengangkut besi ke atas pier head yaitu 0,32 jam per pier. Berikut adalah untuk analisis biayanya. Yang pertama adalah biaya pekerjaan bekisting. Kita mendapatkan harga satuannya. Setelah itu kita kalikan dengan volumenya, kita dapatkan jumlah harganya untuk pekerjaan bekisting, pier head, dan pier column. Setelah itu ada biaya pekerjaan pembesian. Setelah itu kita juga membutuhkan biaya bahan beton. Totalnya kita dapatkan yang ada di layar.
Setelah itu ada biaya peralatan alat berat yang kita gunakan dengan biaya sewanya yang bisa dilihat di layar, dan totalnya itu dikalikan dengan jam operasinya sehingga didapatkan jumlah harganya yang bisa dilihat di layar. Setelah itu yang terakhir ada biaya operating peralatan dengan jumlah harga yang bisa dilihat di layar. Berikut adalah rekapitulasi biayanya untuk semua pekerjaannya dari yang sudah saya sebutkan, didapatkan total harga sebesar 1.035.478.000 sekian. Selanjutnya, metode cash in situ akan dikomparasikan dengan metode precast. Pada metode precast ini, alat yang akan digunakan adalah trailer yang berkapasitas 80 ton untuk memindahkan pier dari tempat produksi precastnya menuju lokasi konstruksinya, dan juga sunny rafter crane yang digunakan untuk memindahkan pier yang udah ada di lokasi menuju tempat yang seharusnya diletakkan. Pertama, dihitung produktivitas dari trailernya, ya, dengan cycle time berisi waktu dari pabrik menuju lokasi konstruksi, kemudian ditambah dengan fixed time, lalu waktu balik dari lokasi konstruksi menuju pabrik. Dengan asumsi efisiensi kerja dari trailer adalah 0,75 dengan asumsi kondisi baik, sehingga dihitung productivity-nya dengan perumusan load dikali efisiensi dibagi cycle time dikali 60, dapatkan 78,12 ton per jam. Kemudian dihitung produktivitas dari mobile crane dengan cycle time-nya, yaitu mengangkat pier-nya ditambah dengan bongkar muat lalu dikembalikan. Mendapatkan cycle time sebesar 27,4 menit dengan efisiensi kerja diasumsikan kondisi baik 0,75. Dengan rumus yang sama seperti trailer, dapatkan produktivitasnya 105,11 ton per jam. Berikut adalah analisis biayanya, yaitu ada biaya produksi di pabrik precastnya, yaitu kombinasi antara beton ready mix dan pekerjaan pembesiannya. Lalu adalah biaya penggunaan alatnya dengan asumsi digunakan dua trailer berkapasitas 80 ton dan satu sunny rafter crane 80 ton. Berikut merupakan rekapitulasi harganya, didapatkan sebesar 828,63 juta. Oke, jadi berdasarkan analisis biaya yang sudah dilakukan dari masing-masing metode, didapati bahwa metode shoring truss memiliki nilai total biaya yang lebih rendah dibandingkan metode bracket truss, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode dengan tingkat efisiensi dari segi pembiayaan untuk melakukan pekerjaan yang ditinjau adalah metode shoring truss. Untuk pekerjaan pemasangan pier dengan komparasi metode cash in situ dan precast, dapat dilihat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan cash in situ adalah sebesar 1 miliaran, sedangkan jika menggunakan metode precast adalah sebesar 800 jutaan. Sehingga oleh kelompok kami diusulkan bahwa metode precast menggantikan metode cash in situ karena biaya yang lebih ekonomis dan kualitas yang lebih terjaga. Jadi kesimpulan dari tugas besar kami adalah untuk menggantikan metode shoring truss dengan bracket truss, lalu menggunakan precast dibandingkan dengan cash in situ. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.